Selamat pagi anak-anak. Anak-anak apa kabar? Tentunya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 tentang pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Nanti sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke. Sebelum mulai pelajaran, Bu Guru tetap mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa cuci tangan setiap saat. Anak-anak tahu tentang pengalaman? Nah, pengalaman adalah sesuatu yang sudah kita lakukan. Setiap orang memiliki pengalaman masing-masing. Bagaimana dengan pengalaman anak-anak? Pengalaman bisa didapat di mana saja. Di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di tempat beribadah, dimanapun anak-anak. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Seperti contohnya Benny. Benny punya pengalaman di rumah. Dia bekerja bersama keluarga. Nah, seperti dalam teks berikut, anak-anak bisa membaca ya, sambil kita untuk berlatih membaca. Di sini ada Benny yang berpengalaman di tempat bermain. Bermain apa anak-anak? Ya, di sini Benny bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Coba anak-anak bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar, coba anak-anak nanti perhatikan. Contoh pengalaman. Yang gambar pertama, anak-anak pasti sudah tahu. Ini pengalaman keluarga Benny bersama keluarganya. Ada yang ayah sedang mencangkul, ibu sedang menanam bunga. Kemudian yang kedua, itu pengalaman mendapatkan juara mengikuti lomba puisi. Anak-anak sudah pernah? Ada yang sudah pernah ikut membaca puisi? Ya. Untuk yang nomor 3, anak-anak bisa lihat, itu pengalaman bermain bersama teman-teman. Dan tentunya anak-anak sudah sering sekali bermain bersama teman-teman ya. Kemudian untuk yang gambar 4, pengalaman pergi berwisata bersama teman. Saat anak-anak bermain bersama teman, mungkin seringkali anak-anak tidak sengaja, misalnya menginjak kakinya teman, mendorong teman. Nah, itu tidak sengaja dilakukan tentunya. Nah, apa yang harus dilakukan setelah kita melakukan kesalahan terhadap teman atau orang lain? Betul, kita harus meminta maaf. Seperti contohnya ini, Benny itu ingin menolong ibu, tapi Benny tergesa-gesa. Akhirnya Benny menjatuhkan jam dinding. Kemudian Benny minta maaf pada ibu. Maaf ya Bu, sudah menjatuhkan jam dinding ini, jam dinding ini jadi rusak. Nah, kalau anak-anak bisa tentunya kalau meminta maaf bila melakukan suatu kesalahan ya. Anak-anak tadi sudah melihat ya, apa tadi benda yang dijatuhkan Benny ketika Benny ingin menolong ibu? Iya, betul. Benny menjatuhkan jam dinding. Nah, ini ada sebuah gambar tentang jam dinding. Kira-kira gunanya untuk apa ya kalau jam itu? Siapa yang sudah tahu? Bagus, anak-anak tentu sudah tahu. Jam ini digunakan untuk mengukur waktu atau bisa dikatakan sebagai alat ukur. Anak-anak tentunya di rumah sudah pernah melihat. Semua di rumah anak-anak semuanya mempunyai jam yang digunakan untuk mengukur waktu agar kita tentunya bisa tepat waktu ya anak-anak dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Kemudian selain jam bisa juga alat ukurnya, contohnya ini yang bawah ini anak-anak, apa namanya? Tepat sekali, pinter anak-anak, ini namanya penggaris. Anak-anak tentu sudah tahu siapa yang sudah punya penggaris. Nah, anak-anak kelas 2 tentunya anak-anak yang hebat, semua sudah mempunyai penggaris. Kira-kira gunanya untuk apa ya penggaris itu ya? Nah, anak-anak tentunya sudah pernah menggunakan penggaris ya? Ya, gimana sih Bu caranya menggunakan penggaris? Nah, caranya anak-anak bisa lihat, misalnya di sekitar anak-anak ada meja,
kursi, daun pintu, lantai, atau apapun. Kita pilih salah satu, coba contohnya kita akan mengukur kursi. Yuk, kita ambil penggarisnya, kita mulai dari angka 0. Kemudian angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal bendanya ya anak-anak. Nah, setelah itu nanti kita bisa lihat panjangnya berapa. Kita lihat angkanya pada penggaris tersebut. Sudah, anak-anak pasti pintar. Pasti sudah tahu caranya ya. Sekarang anak-anak sudah pernah menggunakan penggaris. Tadi baru saja anak-anak mempraktikkan cara menggunakan penggaris. Sekarang, kalau anak-anak sudah menggunakan penggaris sebagai satuan ukur, yuk kita lihat ya, apa saja alat-alat, apa saja yang bisa diukur menggunakan penggaris. Berikut ini contoh-contoh benda yang bisa kita ukur menggunakan penggaris. Misalnya ada kursi, ada jendela, ada daun pintu, ada upin, keramik ya anak-anak. Nah anak-anak, karena tadi Bu Guru sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan penggaris, sekarang kita praktek ya anak-anak ya. Kita praktek, kita ukur alat-alat yang ada di sekitar anak-anak menggunakan penggaris. Kemudian nanti kita catat, anak-anak catat berapa panjangnya ya. Benda-benda tadi yang ada di sekitar anak-anak yang sudah diukur, silakan anak-anak tulis dalam tabel berikut ya. Yang pertama, nama bendanya. Misalnya anak-anak mengukur kursi, tulis saja kursi. Kemudian panjangnya ada berapa? Misalnya ada 20 cm. Silakan anak-anak tulis. Guru menginginkan ada 5 benda yang anak-anak tulis. Kemudian anak ukur panjangnya. Tahu nggak anak-anak nggih? Pinter. Sip, anak-anak pasti sudah mengerti. Oke anak-anak, setelah belajar membaca dan mengukur benda, sekarang mari kita refresh sejenak dengan belajar bernyanyi bersama-sama. Pelukismu agung.
setelah belajar menyanyi tentunya kalian akan lebih bahagia, lebih ceria. Dan jangan lupa lagunya dihafalkan. Kapan-kapan kita bernyanyi bersama ketika belajar tatap muka di sekolah. Baiklah anak-anak, pelajaran cukup sampai di sini dulu. Terima kasih kalian semangat belajarnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Besok kita berjumpa lagi dalam pelajaran pada tema selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.